Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang saya cintai, pada minggu yang lalu kesolah tripod. Pada minggu yang lalu pengajian kita adalah ilmu-ilmu yang wajib kita cari. Ilmu-ilmu yang kita tuntut nike ada yang bersifat fardu ain, ada yang bersifat fardu kifayah. Ada yang kewajibannya bersifat personal, pribadi setiap orang, selaku wajib tuntut. Seperti cara bersuci, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, nike hukumnya fardu ain kepada setiap orang. Yang kedua ada modelnya namanya fardu kifayah, seperti ilmu nafi, seperti ilmu sholat jenazah, karena hukumnya fardu kifayah. Ilmu pemerintahan, ilmu politik, yang menghafal Quran, ilmu faraid, ilmu nahu, ilmu saraf, ilmu tafsir, ilmu usul tafsir, nike keilmuannya bersifat fardu kifayah. Andaikan di Labuan Lombok satu orang yang bisa, yang sudah mencari ilmu nike, maka kewajiban yang lain menjadi bebas. Karena kewajiban ilmu nike bersifat fardu kifayah. Tapi kalau wudu, semua kita wajib. Karena selaku wajib gawe yang namanya wudu. Lain kalau pemerintahan, tidak semua kita wajib menjadi pemerintah. Yang pelunggum hanya wajib nyoblos. Demikian halnya dengan ilmu-ilmu faraid, cara membagi ahli waris. Tentu yang punya kewajiban adalah salah satu yang bisa mewakili tiang pelunggum, karena bersifat kifayah. Nah, dari itulah pada malam mangkin niki pembahasan kita adalah kitabut thaharah, masalah bersuci. Kalau bersuci ini diwajibkan kepada semua orang beriman, laki bini linsir bajang, diwajibkan yang namanya mengaji atau tahu caranya bersuci, baik dari hadas kecil maupun hadas besar. Nah, demikian juga pada minggu yang lalu pengajian tiang pelunggum sami adalah wajibnya mempelajari ilmu-ilmu, cara-cara untuk memperbaiki, untuk mensucikan, membersihkan hati, pikiran tiang pelunggum sami masing-masing. Sudah pengajian kita pada minggu yang lalu. Nah, mungkin kitabut taharati wa innama yasihu tathirun bima utliqala musta'malin wala bima bitakhirin mukhalitin taghayyura, bitahirin mukhalitin taghayyara, taghayyuran islaqal ismi ghayyara, fi ta'mihi aw rayhihi aw launihi, wa yumkinu istighna'uhu bisawnihi, wastasni taghyiran bi'udin sulbi awarakin au tuhlubin au turbi. Masalah toharah, masalah bersuci, kewajiban tiang pelunggum sami tanpa pengecualian. Selaku wajib ngaji, semua tiang pelunggum sami punya kewajiban untuk memahami, untuk mengerti yang namanya toharah, bersuci ini. Yang wajib kita sucikan, yang wajib kita toharohkan adalah zahiriyah dan batiniyah. Yang wajib tiang pelunggum sami bersihkan zahir kita maupun batin kita. Zahir nike wajib kita bersihkan dari najis, dari anjas dan hadas. Gampang pelunggum hafal.
Zahir tiang pelongo wajib kita bersihkan dari dua, hadas dan anjas. Hadas kecil, hadas besar. Kalau anjas ada tiga, najis mukhaffafah, mutawassithah, dan mughallazah. Semuanya nike wajib pelonggoh sami pahami, wajib kepada umat desida Nabi, wajib kepada semua orang beriman untuk mengerti, untuk memahami masalah bersuci nike. Nggih? Apabila pelonggom hadas, maka wajiblah bersuci dengan cara berwudu. Sebab hadas napi kullu ma kharaja min ahadis sabilain. Dia solah nokat mikti ya. Solah nokat mikti jadi. Ayo. Ada. Halo. Lebih bagus lah. Kiri kanan, kiri. Nah. Coblos kiri. Inggih, jadi tiang pelongoh wajib membersihkan zahir dari hadas. Hadas kecil, hadas besar. Napi yang menyebabkan seseorang hadas kecil, pertama, kullu ma kharaja min ahadis sabilaini, napi saja yang keluar dari depan, napi saja yang keluar dari belakang, mewajibkan untuk bersuci. Napi sogolekan julu kencing, mewajibkan pelunggum untuk bersuci dengan cara berwudu. Napi yang keluar dari belakang sudah keruan kentut dan kotoran itu, baik yang adian atau yang bersifat nadirian, yang keluar dari depan maupun belakang nike, baik yang bersifat biasa maupun yang luar biasa. Andaikan yang sogol dari depan nike dolar misalnya, wajib juga berwudu, wajib juga membersihkan diri, bertaharah dengan wudu. Andaikan sogol dari depan nike uang. Demikian juga andaikan yang keluar dari belakang yang bersifat nadirian, langka, seperti keluar dari belakang HP misalnya, tetap mewajibkan yang namanya toharah atau bersuci nike. Nah, jadi nike kesimpulannya adalah apa saja yang keluar dari depan maupun yang dari belakang, baik yang bersifat biasa maupun luar biasa, baik sengaja maupun tidak sengaja, menyebabkan orang nike berhadas. Hadas napi namanya hadas kecil. Kalau sekedar hadas kecil, maka cara mensucikannya, membersihkannya cukup dengan cara berwudu. Jika wudu tidak mampu, maka wajib dia ganti dengan tayamum, menggunakan debu yang suci. Jelas nih kengge? Yang selanjutnya, jika permasalahannya adalah hadas besar, napi saja yang menyebabkan hadas besar. Kalau yang tadi yang menyebabkan hadas kecil, napi saja yang keluar dari depan maupun belakang. Yang kedua yang menyebabkan hadas kecil adalah jika pelungguh bersentuhan, maka berhadas kecil pelungguh. Jika pelungguh mabuk, na'udzubillah, hilang akal, baik dengan tertidur maupun dengan mengkonsumsi barang terlarang, nike juga menyebabkan orang menjadi hadas. Okay? Hilangnya akal dengan sebab tidur, dengan sebab mengkonsumsi barang-barang yang terlarang pun menyebabkan hadas. Maka wajiblah dia berwudu.
Kalau hadas besar nike napi penyebabnya? Pertama, jika dia haid atau nifas, maka menyebabkan orang nike hadas besar. Haid atau setelah nganak atau setelah piak anak, endah juga menyebabkan orang hadas besar. Maka wajib mandi janabah. Sudah keruan caranya. Wudu keruan caranya. Mandi janabah sudah keruan caranya, yaitu dengan cara berniat dan sayalanul ma'i ala sairil jasad, dan semua jasadnya, semua badannya harus basah dengan air yang suci. Nikalah jamaah sami untuk pelonggom sami pahami, maklumi, karena nikah kewajiban kita yang bersifat fardu ain, selaput selamat jari dengan beriman, kewajiban untuk mengetahui yang namanya toharoh nikah, bersuci nikah wajib. Napi yang pelonggom sami sucikan zahiriyah kita. Dari napi wajib pelonggom sami sucikan zahiriyah nikah dari hadas dan anjas. Dari hadas kecil maupun hadas besar. Yang kedua tadi dari anjas, dari najis. Najis nikah ada 3. Ada najis mukhaffafah yang ringan. Contohnya hanya 1, kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, tidak pernah makan minum selain air susu ibunya. Hanya 1 contohnya. Namanya najis mukhaffafah. Jika di sejadah niki misalnya ada bayi laki-laki yang kencing, usianya belum 2 tahun, kesehariannya tidak pernah makan minum selain air susu ibunya, maka niki wajib disucikan dengan cara birashil ma'i, cukup dengan cara memercikkan air. Lagu makinkan banyak kita punya air, tinggal pelunggum siram, tinggal pelunggum sucikan. Tapi nikilah pembagiannya, bahwa najis yang 3 nikah apabila terjadi pada diri, pada zahiriyah yang pelonggom sami, maka wajib kita sucikan, maka wajib kita bersihkan. Najis yang kedua namanya najis mughallazah. Tadi najis yang ringan, sekarang najis yang berat. Contohnya hanya 2, yaitu anjing dan babi, dan napi saja yang keluar dari keduanya. Apapun yang keluar dari anjing, apapun yang keluar dari babi nike, hukumnya najis mughallazah. Rambutnya, bulunya, kencingnya, kotorannya, darahnya, semuanya. Andaikan yang keluar dari anjing dan babi nike manuk misalnya, berarti manuk nike sama hukumnya dengan anjing nike. Wajib kita sucikan, wajib kita bersihkan diri jika tersentuh dengan najis mughallazah nike, dengan cara 7 kali basuhan. Salah satu di antara yang 7 harus air campur debu. Sering tiang jelaskan pada pengajian-pengajian tahun-tahun yang liwat nike masalah najis. Yang ketiga ada namanya najis mutawassithah, najis pertengahan. Mukhaffafah ringan, mughallazah yang berat. Kenapa dinamakan ringan? Karena cara membersihkannya ringan, enteng. Kenapa dinamakan mughallazah berat? Karena cara membersihkannya juga berat, sehingga pelunggum 7 kali mensucikannya barulah bersih, barulah suci. Yang ketiga najis mutawassithah, pertengahan. Napi saja contohnya
mutawassithah atau pertengahan nikah, selain contoh mukhaffafah, selain contoh mughallazah, masuklah kepada ringan, pertengahan. Contoh yang ringan hanya kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun, tidak pernah makan minum selain ASI. Bagaimana kalau kencing bayi perempuan? Masuk ke mutawassithah. Contoh mughallazah hanya anjing dan babi dan apa saja yang keluar dari anjing dan babi. Selain nikah, masuklah kepada najis mutawassithah. Darah ikan, darah ayam, darah haid, darah jerawat, darah gusi, darah ayam, apapun sila masuk ke mutawassithah. Kotoran ayam, kotoran jaran, kotoran manusia, kotoran burung, kotoran ikan, semua model kotoran masuk ke dalam najis mutawassithah. Gampang pelunggung hafal. Selain kencing bayi laki-laki, selain anjing dan babi, masuklah ke najis mutawassithah. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan cara dihilangkan bendanya dengan menggunakan air, maka bersihlah dia. Kalau najis mughallazah 7 kali. Kalau najis mutawassithah dipercikkan atau direndam, aman dia. Tapi kalau najis mutawassithah dengan cara dialirkan air sampai hilang barangnya. Misalnya mungkin di sejadah tiang ada kotoran burung, cecak, harus tiang basuh niki dengan cara dialirkan air sampai najis nike menghilang. Atau di tangan tiang ada kotoran cecak, tidak cukup hanya menghilangkan kotoran cecaknya, harus pelunggung juga basuh. Nikelah cara mensucikan, membersihkan najis mutawassithah namanya. Hadirin jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikelah kewajiban tiang pelunggung sami bersuci, membersihkan diri dari hadas dan anjas. Zahir kita wajib bersih dari hadas dan anjas. Hadas kecil, hadas besar. Najis-najis ada 3. Mutawassithah, mukhaffafah, mughallazah. Selesai. Mungkin yang selanjutnya adalah wajib kita toharohkan, wajib kita juga bersihkan batin kita, hati pikiran kita dengan napi, dari apa dan dengan cara bagaimana. Kalau cara membersihkan zahiriyah sudah jelas menggunakan air dari rincian-rincian yang sudah tiang sampaikan. Kalau batiniah tiang pelunggung sami wajib juga kita toharohkan, wajib juga kita bersihkan dari apa? Dari zunub wal asam. Yang kedua dari sifat al-mazmumat. Wajib kita bersihkan hati pikiran kita dari semua dosa dan kesalahan. Dan yang kedua dari sifat al-mazmumat, sifat-sifat tercelah. Jelas pelunggung hafal. Gampang pelunggung hafal. Kalau batiniah kita, hati pikiran kita wajib kita bersihkan dari zunub wal asam, dosa-dosa dan kesalahan. Dan wajib juga kita bersihkan dari sifat-sifat keji dan tercelah.
zunub wal asam, dosa-dosa dan kesalahan nike kita wajib sucikan dengan apa? Pertama, dengan beristighfar. Yang kedua, dengan cara bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika pelungguh merasa, hati pelungguh menyadari, pikiran kita mengingat tentang dosa-dosa dan kesalahan, maka hendaklah bersihkan dia dengan istighfar dan taubat. Astagfirullahalazim. Ingat tadi pagi pelungguh melakukan kesalahan, ucaplah, bacalah, bersihkanlah dengan melapaskan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Berapa kali? Sebanyak-banyaknya, paling kurang 70 kali. Pelungguh melapaskan, pelungguh membersihkan batiniah pelungguh sami dengan istighfar 70 kali. Tidak sekali. Kalau sekali, 3 kali, ini ke istighfarnya kiai-kiai yang diundang roh. Okay? Tapi apabila pelungguh merasa mengingat kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita perbuat, maka hendaklah bersihkan dengan istighfar 70 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim 70 kali. Nika cara kita bersihkan batiniah kita dari zunub dan asam, dari dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita perbuat. Okay? Agak berat itu. Mensucikan, membersihkan zahiriyah gampang dan bisa diwakilkan. Jika pakaian pelungguh kotor, jika tangan pelungguh kena dengan najis, bisa diwakilkan, bisa dibersihkan oleh orang lain. Tapi jika batiniah yang pelungguh sami yang kotor, tidak bisa dibersihkan oleh siapapun kecuali orang yang bersangkutan, dan dia bersihkan dengan cara istighfar dan taubat. Istighfarnya berapa kali? 70 kali. Dan taubat nike pelunggum harus bedakan istighfar dan taubat. Istighfar nike rukun dari taubat. Setiap orang yang bertaubat otomatis dia beristighfar. Tapi tidak semua orang yang beristighfar dia bertaubat. Karena istighfar nike rukun dari taubat. Andaikan kita umpamakan salat 5 waktu, baca Al-Fatihah rukun salat. Apakah semua orang yang baca Al-Fatihah dikategorikan termasuk orang yang salat? Ya tidak. Akan tetapi kalau orang nike sudah sholat, otomatis sudah membaca Al-Fatihah. Beda. Demikian halnya dengan istighfar dan taubat. Istighfar, baca astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, rukun taubat. Tapi tidak semua orang istighfar namanya taubat. Dari itulah untuk membersihkan batin tiang pelunggum sami dengan cara istighfar dan taubat, maksudnya adalah tatkala pelungguh baca astaghfirullahalazim yang 70 kali, pelungguh barengi, pelungguh sertai dengan pertama an-nadam, dengan rasa penyesalan. Kalau hanya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 1000 kali,
tapi tidak ada rasa penyesalan dalam hatinya, maka orang nike tidak ada jaminan untuk hati, pikiran, batiniahnya menjadi bersih. Dek nini suci ateangan pikiran apabila hanya sekedar ucapan, apabila hanya sekedar bacaan astagfirullah yang tidak disertai, yang tidak dibarengi dengan rasa penyesalan. Makanya cara mensucikan, membersihkan ateangan pikiran tenika dengan cara istighfar dan taubat. Maksudnya adalah tatkala membaca astaghfirullahalazim, lidah pelonggoh, lisan pelonggoh, beber pelonggoh membaca astagfirullah, disertai oleh hati adanya rasa penyesalan atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Setelah adanya rasa penyesalan, pelonggoh barengi di dalam hati bahwa al-azmu alla ya'uda ilaiha, berazam untuk tidak mengulangi perbuatan niki. Astagfirullahalazim, kah keakalan batur kelema. Astagfirullahalazim, tidak saya ulangi dosa saya ya Allah. Itu namanya al-azmu alla ya'uda ilaiha. Dia mengikrarkan diri untuk tidak kembali melakukan kesalahan itu. Yang ketiga, tatkala pelonggoh membaca astaghfirullahalazim di dalam hati penyesalan. Yang kedua adalah perjanjian untuk tidak kembali. Yang ketiga adalah al-iqla'u anil maksiyah. Dia menjauhkan diri, menjauhkan diri dari maksiat. Nikalah upaya, nikalah usaha untuk mensucikan batiniah tiang pelungguh sami dari zunub dan asam, dari dosa-dosa dan kesalahan nike. Nggih, nah ini saja yang bisa kita amalkan, sudah luar biasa. Tiang ulangi kesimpulan pengajian kita bahwa cara membersihkan kitabut thaharah, kedua-duanya wajib kita sucikan. Zahir kita wajib kita bersihkan, batin kita juga wajib kita bersihkan. Itulah makna dari firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah suka, Allah cinta kepada hambanya yang bersih batinnya, yang mensucikan batinnya, dan yang membersihkan, mensucikan zahirnya. Caranya mensucikan zahirnya dari hadas dan anjas. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil dengan berwudu atau tayamum, hadas besar dengan mandi janabah. Anjas, najis mukhaffafah, mutawassithah, dan mugallazah. Mugallazah 7 kali basuhan, salah satunya air campur debu. Yang mukhaffafah dengan cara dipercikkan, paling bagus dialirkan. Kalau mutawassithah dengan cara dialirkan air dan menghilangkan zatnya, bendanya, barangnya. Untuk mensucikan batiniah tiang pelonggoh sami dari zunub dan asam, dosa dan kesalahan, dengan cara beristighfar dan bertaubat. Dari sifat-sifat mazmumat, dari sifat-sifat tercela, inilah yang panjang lebar uraiannya, tapi minimal dengan cara bizikrillah, dengan cara mengajak hati untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berzikir, atau istilah Lomboknya dengan cara kita bertarekat mengamalkan
bacaan-bacaan khusus dan kaifiat-kaifiat tertentu untuk mensucikan, menghilangkan, membersihkan sifat-sifat mazmumat, sifat-sifat yang tercela yang ada dalam hati kita masing-masing. Niki ada pertanyaan. Jelaskan cara mandi wajib. Sudah tadi. Bolehkah kita keringkan badan dengan handuk atau kita biarkan tanpa mengusapnya? Cara mandi wajib, yang wajib dua. Pertama, niat. Yang kedua, meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu yang wajib dalam mandi. Yang sunat tatkala mandi menggunakan busana, minimal menutup aurat dari pusat ke lutut. Sunat menurut tante mandi. Bila perlu pelungguh mandi seperti pelungguh mandi di kolam renang, keang seloa. Itu cara sunatnya memang. Nggih. Apa unin muzani ado saya pantut di dalam jeding. Kalau pelungguh bebase berprinsip seperti ini, ke siapa yang melihat kita telanjang dalam jeding? Pelungguh mengabaikan pandangan penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melihat pelungguh di mana saja pelungguh berada. Itulah sebabnya kita disunatkan sekalipun di dalam jeding, di dalam kamar mandi, kita disunatkan menutup aurat, karena di dalam hati perasaan saya dilihat, saya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia butuh sunatan. Okay? Itu sebabnya disunatkan adalah karena kita utamakan penglihatan Allah. Itu sunat satu. Yang kedua, tatkala mandi disunatkan berwudu dulu. Wudu. Yang ketiga, disunatkan dalam mandi menggunakan wangi-wangian seperti sampo dan sabun. Yang keempat, disunatkan tatkala mandi, selesai mandi, pelungguh berwudu kembali. Wudu malik. Setelah mandi, biasakan diri berwudu. Apakah sah wudu di dalam jeding? Sah. Bukan tidak sah. Cuma meninggalkan sunnah. Sunnahnya berwudu di luar jeding dan menghadap ke kiblat. Yang kelima, disunatkan tatkala mandi, baik mandi wajib maupun mandi sunat. Yang tiang jelaskan tadi, bukan hanya mandi wajib doang, mandi sunat pun juga demikian. Tatkala pelungguh mandi sunat, wajib berniat, wajib meratakan air dari ujung rambut sampai ujung kaki, wajib. Mandi wajib maupun mandi sunat sama. Nabi yang disunatkan menutup aurat, berwudu, terus menggunakan wangi-wangian, okay? Seperti sampo dan sabun. Yang keempat, setelah mandi berwudu lagi. Yang kelima adalah disunatkan tidak mengeringkan bekas sisa air wudu yang ada di muka maupun di anggota wudu. Jadi disunatkan seperti itu. Tapi permasalahannya mungkin rambut pelungguh panjang, lebih-lebih ibu-ibu. Kalau pelungguh tidak pakai anduk, ya Allah, bega ribet bagi ibu-ibu. Okay? Nah, makanya secara hukumnya laki maupun bini dianjurkan jangan mengeringkan air, sisa-sisa air wudunya, dimakruhkan untuk kita hilangkan. Tidak sampai membatalkan, tidak sampai menodai, cuman dianjurkan jangan kita keringkan sisa-sisa air wudu nikah. Kenapa dimakruhkan? Kelihatannya pelungguh nikah bosan, seolah-olah pelungguh nikah tidak suka dengan air wudu, sehingga pelungguh keringkan. Marak ruan dengan dek kanggo air wudu ruan. Itulah sebabnya dimakruhkan. Pertanyaan yang kedua, tunas. Yang selanjutnya, yang keenam, sunat tatkala mandi setelah nikah disunatkan sholat sunat wudu 2 rakaat.
Kan setelah mandi berwudu, setelah nikah disunatkan solat sunat wudu 2 rakaat. Sudah yang jelaskan hadisnya. Sayyidina Bilal didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam suara sandalnya di surga. Heran Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bilal, apa yang engkau amalkan ya Bilal? Kok saya dengar suara sandalmu di surga ya Bilal?" Bilal masih di dunia, tapi suara sandalnya sudah masuk surga. Heran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barulah Sayyidina Bilal matur menjelaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yang saya amalkan ya Rasul, selalu saya kontinukan, istiqomahkan 2 rakaat salat sunat wudu setelah berwudu." Itulah kehebatan namanya wudu. Apa lapas niat solat jenazah jika lebih dari 1? Lapas niat laki-laki dewasa dan perempuan. Kalau 2 jenazahnya, usalli ala hazainil mayyitaini, lamun mame, usalli ala hazainil mayyitaini arba'ata kabiratin fardol kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Kalau mayitnya menina-nina, usalli ala hatainil mayyitataini arba'ata kabiratin fardol kifayah ma'muman lillah. Lamun arak saik nina, saik mama, usalli ala hazainil mayyitain. Lamun telu, baik 3 ini laki-laki atau perempuan, beda-beda. Kalau mayitnya 3 laki-laki, usalli ala hazihil amwat arba'a rakaat fardol kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Sekarang 2 laki, 1 perempuan, atau 2 perempuan, 1 laki-laki, sama seperti yang tadi. Begak sengkeun tapalan Bapak Ibu. Cara paling gampang, paling murah meriah adalah silahkan pakai bahasa Sasak. Allah, aku sembahyang, apa sasin sembahyangan si imam. Ia paling molah. Mau bantong, mau laki, mau bini, mau 10, terserah lah. Allah, kesembahyangan, aku sembahyang apa yang disolatkan oleh imam. 4 takbir fardu kifayah turut imam karena Allah itulah paling gampang. Nanti doanya juga susah seperti ini. Kalau 2, Allahumma ghfir lahuma warhamhuma, begak solid nenu. Makanya saran tiang jika di satu masjid 2 orang meninggal dunia, lebih baik disolatkan satu-satu. Permasalahannya kebanyakan nanti jamaah tidak tahu niatnya, tidak tahu doanya. Buaraan sekek-sekek paling aman. Itu cara paling aman. Lakikah dulu, 1 dulu, nanti lagi 1-1 untuk cari aman. Kalau kita 2, niatnya sudah salah, doanya lagi salah, kan bermasailah jadinya. Jadi paling aman adalah 1-1. Kecuali kalau makmum semuanya paham, bisa nahu, bisa saraf, dan dia hafal doanya, tahu niatnya, silahkan, bagus. Tapi tatkala meragukan, lebih baik 1-1. Kalau tiangnya selalu tawarkan sekek-sekek bitat sembahyang mai, agar lebih aman. Banyak macam zina kita ketahui, namun zina yang paling berat di hadapan Allah. Apa yang paling berat di hadapan Allah? Apakah ada ampunan dari Allah ya? Zina al-ainaini an-nazaru, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zinanya mata adalah melihat aurat orang lain yang bukan mahramnya. Zina mata nama.
melihat betis orang, melihat pokoknya aurat orang wanita yang kita lihat, yang bukan istri, bukan anak, maka mata ini berzina. Wa zinal uzunaini sam'u, zinanya dua telinga adalah mendengar sesuatu yang membangkitkan birahinya, maka telinga ini juga berzina. Wa zinal yadainil batshu, zinanya dua tangan adalah memegang orang, memegang perempuan ke dalam, memegang auratnya. Kecuali dokter, kecuali bidan, kecuali medis, yang namanya dokter pelungguh, masya Allah, selaku apa pun dore dare itu pengecualian, karena dalam keadaan darurat dimaafkan dia. Seperti ini di rumah sakit, jika seorang laki-laki tidak bisa keluar kencingnya, kencingnya tidak bisa keluar, sekarang untuk mengeluarkan kencingnya nike harus dimasukkan pipet ke lubang kencing sang laki-laki. Permasalahannya sekarang pipet nike baru bisa masuk, harus jalan keluar kencingnya nike bangun sehat walafiat. Lamun tedem tidak bisa masuk pipet nike. Akhirnya caranya bagaimana? Caranya perawat, dicarikan perawat, arah khusus perawat yang bertugas untuk membangunkan yang tidur. Sore terdemak, isi perawat dan obat. Boleh itu. Saya telah terdemak lah, tasahud langsung, asyhadu alla ilaha illallah. Marah dia, dibangunkan dari tidurnya. Tatkala bangun nike, tatkala marah nike, barulah pipet bisa masuk ke lubang kencingnya. Basuh baru air kencingnya bisa keluar. Diperbolehkan. Atau ibu-ibu yang operasi sila, yang sesar, kalau tidak ada bidannya, tidak mampu, spesialis wanita tidak ada, bolehlah di sana laki-laki yang menolongnya. Ini pengecualian. Semua zina-zina yang tadi, zina mata melihat, zina telinga mendengar, zina tangan adalah memegang, zina dua kaki melangkah ke tempat-tempat yang membangkitkan birahi, semuanya itu yang paling besar adalah zina, na'udzubillah, yang seperti tiang pelunggup sami paham. Apakah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Selain doa syirik akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Apapun model dosa selain dosa syirik akan diampuni oleh Allah jika ada pada diri orang nike istighfar yang tadi. Istighfar, ada penyesalan, ada pengakuan tidak akan kembali, dia cabut diri dari maksiat nike. Itulah yang akan membersihkan orang nike dari apapun model dosa yang dia lakukan selain dosa syirik. Kalau syirik tidak bisa diampuni, sudah jelas sekali dalam Al-Quran. Bagaimana cara istiqomah dalam jalan Allah? Ya lakukan perintah Allah, lakukan perintah Rasulullah. Selesai permasalahan. Sudah isya nih kenge. Bagaimana curus jenazah? Insyaallah nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Allahumma jamilna bil afiyah was salamah, wafiqna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma izna min mujibatin nadamat yaumil qiyamah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sajib du'ana balligh maqasidna innaka jawadun karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Sekian Allah al-Fatihah.